tersebut. Nah, ini bahayanya yang lain tidak merasa memiliki, tidak merasa bertanggung jawab, sehingga kami akan mengusulkan ya, atau kita tidak kami sudah melakukan proses improvement juga. Dalam nomor prosedur itu nama itu jadi dibuang saja. Dan jadi misalnya prosedur nomor sekian atau sekian tanpa ada unit di situ. Jadi yang nama prosedur itu nama proses. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam prosedur ini masuk di dalam ruang itu. Ruang itu misalnya ini tanggung jawabnya humas, akademik, sehingga semuanya harus merasa bertanggung jawab dalam prosedur ini. Ini saya ingin menarik juga. Jadi ada tadi nanti yang lain tidak merasa memiliki, yang lain tidak ingin melihat dan sebagainya sehingga dibuang atau tidak. Cuma ada lagi, kalau dapat saya kenapa kita pakai unit Pak? Kalau kita list down itu terkumpul semua di sort, kita bisa lihat kelompok ini. Tetapi gini Pak, itu pendekatannya adalah bahwa saya selalu mengatakan kepada bawahan atau teman-teman saya, ingat ya, kita satu ya. Kita dalam bekerja pun memang kita terkotak-kotak oleh direktorat atau prodi dan sebagainya. Tapi tujuan kita sama, yaitu satu. Jadi yang lain juga harus tahu yang lain. Jadi organisasi, kemarin saya sharing ke teman-teman dari Stiki itu, saya bilang organisasi tidak lagi cukup dengan lini dan staff, tapi sudah matrix ataukah jejaring. Jadi jangan lagi memisahkan satu dan yang lain. Walaupun saya tahu bahwa itu tidak mudah. Ya Pak, prakteknya bodoh amat itu urusan saya gitu. Tapi itu oke, tidak ada masalah. Jadi pengalaman dari Pak Abi, Pak Bagus ini adalah bahwa akibat dari kondisi yang terjadi dalam hal seperti itu, ada satu kebijakan yang diambil untuk membuang unit dari unit di nomor prosedur. Tidak ada masalah. Itu punya kepentingan dan punya tujuan yang lain. Nanti Bapak Ibu sekalian yang dalam ruang ini yang belum punya pengalaman ataupun baru tahun 2 tahun bulan akan mengalami ini juga. Itu berproses. Itu menariknya dalam kita mengatakan membuat SPMI. Banyak hal. Kalau sekarang saya bersyukur ya, kita bersyukur bahwa kalau sekarang Bapak Ibu sekalian membuat SPMI, saya kira nggak ada satu orang pun yang mengatakan tidak boleh di dalam dirinya. Walaupun dia ini repotin aja, kita sudah major ya. Nah, kita pengalaman ya. Kami dulu tahun 97 membuat ISO itu, dimarahin dulu oleh Pak Menteri yang dulu saya, Pak Diman. Apa ini ISO itu kan urusan produksi pabrik. Kalau bikin urusan apa ini? Proses belajar pakai ISO. Domain Pak. Dan di dalam tubuh kita sendiri pun ada yang sedang. Wah ini remote ada nih. Ini paper semua nih. Kerja pakai paper semua nih. Waktu itu kan masih pakai kertas semua. Walaupun sekarang sudah ganti dengan elektronik. Tapi kan itu kan kerjaan banyak. Ini kerjanya dulu. Disoalkan basicnya kan tulis apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang ditulis. Jadi itu ruwet. RWD. Tetapi ketika berjalan, saya tidak tahu ya, malah sekarang sudah harus. Jadi ternyata tempat saya yang dulu Pak, itu sudah memainkan peran Blue Ocean Strategy. Orang lain belum masuk, tapi kita sudah masuk duluan. Karena laki-laki disuruh Pak, diomelin dulu sama Pak Pardiman, sama Pak Bambang Suhendro dulu. Dirjennya Pak Bambang Suhendro lebih parah lagi, lebih keras lagi. Oh, ini apa ini? Nah ini, jadi pengalaman ini yang membuat kita berubah dan mengambil. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika membuat SPMI ini, apa begitu banyak? Cuma saya pesan sama aja, jangan pernah mundur. Mundur bukan. Bapak Ibu sekalian harus punya energi lebih. Makan blogi terus. Makan blogi supaya jangan kalah. Kenapa? Karena tadi mengalami masalah ini jangan stres loh. Kalau stres tidak boleh. Nah ini yang saya mau sampaikan. Nah ini adalah prosedur. Yang ketiga adalah prosedur yang kita tulis pakai kalimat. Kalian tapi jangan dulu diskusi dengan ini. Saya mau
kira-kira gitu ya. Nah ini ada 3 versi ya, satu dan yang lain. Ideologinya ada, mau yang mana? Mau yang kita mau yang mana? Nah ini IKA. Nah sampailah kita ke pertanyaan itu tadi, yaitu IKA. Instruksi kerja. Dokumen yang mendapatkan urutan kerja secara rinci yang tidak boleh dilanggar atau diperasakan tidak boleh menyimpang. Kita terjadi jual bahkan akan menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Wah kayak hebat aja ya. Kayak berapa ya? Nah, instruksi kerja merupakan bagian dari standar operasi prosedur. Karena instruksi kerja terbatas, karena autornya hanya 1 orang dan tidak melibatkan pelaksana yang lain. Pertanyaannya, apakah SOP semua punya instruksi kerja? Belum. Jangan beranggapan begitu ya. Jangan beranggapan harus ada ya. Belum tentu. Dan instruksi kerja itu pun tergantung. Kita lihat substansinya. Ini yang tinggi. Karena bisa membingungkan. Harus dibuat nih. Tidak bisa enggak. Kalau orang baru gimana? Nah itu kita perlu diskusi. Menulis sikap menggunakan kalimat singkat jelas perubahan tidak ambiguus. Kalimat perintah untuk melakukan kerjaan perubahan maka alur pekerjaan tidak terus. Ini adalah elemen instruksi kerja. Seperti ada identifikasi judul, tanggal definisi berlaku oleh dokumen, isi dokumennya, ketentuan, dan dibuka pada pesan dan lain sebagainya. Kita teruskan. Nah, contoh dan IKA, misalnya di buku. Ini versi yang kami lakukan di tempat kami. Mungkin berbeda di tempat ibu, mungkin sesuaikan saja. Mengatur prosedur proses pembelajaran. Kita mengatur prosedur proses pembelajaran. Saya berfungsi ada. Kemudian di situ adalah tanggal 9 Maret, tanggal berlaku misalnya. Ini cuma satu contoh. Kode dokumen seperti itu. Kedua, petugas ini tidak perlu. Petugas yang mengambil prosedur harus mengikuti pertambahan pada prosedur. Ketentuan. Ketentuannya seperti itu sebenarnya ada satu standar atau satu persyaratan. Pengambilan prosedur dilakukan setelah minggu ke-11. Misalnya, petugas yang mengambil prosedur dilakukan pada waktu kuliah berlaku dengan izin dosen yang layak. Petugas yang mengambil prosedur harus memastikan jumlah prosedur yang dibagikan sama dengan jumlah yang terkumpul. Mengambil prosedur dilakukan secara sensus bagi semua mahasiswa yang hadir dalam kelas pada itu. Dosen yang mengajar sudah menerima surat dari DPR dan dapat pengambilan prosedur. Ini ketentuan yang kita undang dulu supaya jangan salah. Terus apa? Nah, ini instruksi kerja. Mungkin ada beberapa yang tidak pas dari tempat ibu misalnya. Meminta izin dosen yang mengajar untuk mengambil prosedur. Jadi, penting ya. Ternyata instruksi kerja kita membawa kita kepada harus beri. Saya dimintakan oleh ibu. Saya diomongin. Jadi kita setuju untuk beri. Sesuai instruksi kerja. Benar. Kita itu ya. Oke, itu tadi paparan dari Pak Mutiara. Tapi kalau kita mau lanjut, ini sepertinya banyak sekali ya. Kita break dulu supaya kita istirahat sebentar. Mungkin ada ini ada kopi break ya. Oke, ada kopi break supaya kita segera kembali untuk mengikuti materi yang berikutnya. Oke, saya berikan waktu kepada guru acara. Oh iya, saya lupa. Sebelumnya kita aplaus dulu kepada Pak. Belum